Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan hari ini akan bahas mengenai artikel. Ya, artinya apa? Artinya kita meninjau gerakan sebuah benda, ya, dan apa penyebab dari benda itu bergerak. Ya. Makanya kita tadi namakan dinamika partikel. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan benda itu bergerak? Nah, salah satunya adalah gaya, ya. Nah, gaya ya, ini merupakan konsep gaya ini sebenarnya sudah kita pelajari sejak mahasiswa semua mempelajari fisika, ya, kamar fisika. Dimana kalau sebuah benda itu akan bergerak lebih cepat jika ya ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Nah, sebagai contoh, di sini ada beberapa gaya, ya, jenis gaya. Yang pertama disebut sebagai gaya kontak. Artinya apa? Artinya kita bersentuhan, ya. Si pemberi gaya itu bersentuhan atau berkontakkan dengan benda yang akan diberi gaya. Contohnya bisa pada ini adalah kita sebut gaya tegas, ya. Lalu ini gaya yang berupa tarikan, ya. Dan ini gaya berupa dorongan. Nah, tapi ada lagi gaya-gaya yang tanpa harus berkontakkan satu dengan yang lainnya. Nah, contohnya saja apa? Itu gaya medan, ya. Lalu ada gaya listrik dan ada pula gaya magnet. Nah, kalau ini tidak perlu saling bersentuhan satu sama lain. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari aplikasi gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya ini adalah untuk menentukan besar gaya menggunakan alat yang namanya adalah neraca tegas. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, besarnya angka yang ditunjukkan oleh neraca ini itu berbanding lurus dengan besarnya gaya yang diberikan. Nah, ini terlihat ya pada skala 1, F1 ya, besar ini. Nah, gaya ini termasuk besaran vektor. Jadi, panjangnya anak panah ini sebanding dengan besarnya gaya itu. Nah, kita lihat yang kedua, ini menunjukkan angka 2. Yang lebih panjang. Ya. Nah, ketika dijumlahkan dua gaya ini, ya, dia menghasilkan gaya 3 Newton. Nah, namun ini jika arah gerak benda itu searah dengan jalan arah gaya yang diberikan. Nah, bagaimana kalau dia membentuk sebuah sudut? Nah, itu kita harus proyeksikan dia searah sumbu X dan sumbu Y, ya, sehingga resultannya itulah yang merupakan gaya yang bekerja pada benda. Nah, di dalam sebuah konsep gaya kita mengenal adanya hukum-hukum fisika, ya, yang dinamakan sesuai dengan nama penemunya, yaitu Newton. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang hukum Newton yang pertama. Nah, jadi hukum Newton yang pertama ini dia mengindikasikan bahwasanya, ya, jika suatu gaya, ya, atau jika suatu benda, ya,
tidak berinteraksi dengan benda lainnya, ya, maka kita dapat mengatakan bahwa atau mengidentifikasi bahwa kerangka acuan di mana benda itu berada memiliki percepatan sama dengan 0. Ada kan kata lain, ya? Jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, ya, artinya percepatan benda itu sama dengan 0. Jadi kita dapat mendefinisikan bahwasanya gaya inilah yang menyebabkan perubahan gerakan benda. Nah, kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan diamnya, yaitu kita namakan dengan inersia. Maksudnya dia cenderung untuk tetap diam meskipun jika gaya itu diberikan terus-menerus ataupun tidak ada gaya yang bekerja. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai massa suatu benda, ya. Benda yang dikenai oleh gaya itu adalah sebuah benda yang bermassa. Nah, massa ini apa? Massa ini dapat didefinisikan sebagai besaran, ya, atau sifat suatu benda yang menunjukkan kuatnya daya tahan benda itu, ya, untuk menolak terjadinya perubahan kecepatan. Contohnya begini, misalkan ada si A yang massanya 2 kali lebih besar daripada massa si B. Nah, artinya si A ini punya kekuatan yang lebih besar untuk mempertahankannya keadaan diam, atau dia menolak untuk mengalami perubahan kecepatan. Nah, analoginya lagi bahwasanya orang yang lebih besar badannya itu, ya, kayak orang obesitas, nah itu lebih kecenderungan lebih malas untuk bergerak, ya, dibandingkan orang-orang yang dalam masa yang ideal. Nah, itu seperti jadi masa itu didefinisikan seperti itu, ya. Nah, jadi ada 2 perbedaan. Massa dan berat itu merupakan 2 hal yang berbeda. Nah, kalau berat ini sangat dipengaruhi oleh di mana benda itu berada, ya, karena ada pengaruh kecepatan gravitasi. Tapi kalau massa ini sama di mana-mana, ya, mau dia di bumi atau di bulan, massanya tetap sama. Tapi kalau berat, ya, berat si A di bumi itu akan beda dengan berat si A di bulan. Nah, semua ini sangat tergantung pada di mana lokasi benda itu berada. Oke, kalau yang tadi nomor 1, hukum Newton 1 mendefinisikan bahwasanya jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, ya, benda akan cenderung bergerak lurus beraturan, ya, atau diam. Artinya sigma F sama dengan 0. Nah, sekarang untuk hukum Newton yang kedua. Ini adalah jika, ya, gaya yang diberikan pada benda itu menghasilkan perubahan kecepatan atau percepatan. Nah, kita dapat mendefinisikan hubungannya besar perubahan kecepatan ini dengan massa, ya, seperti yang disampaikan tadi. Bahwasanya perubahan kecepatan ini sama dengan percepatan.
itu sebanding dengan 1/m. Nah, sehingga hukum Newton 2 ini akan memberikan definisi ya dalam suatu kerangka inersial ya, percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda, namun dia berbanding kebalik dengan massa. Jelas ya kira-kira? Kalau dituliskan bisa seperti ini. A sebanding dengan sigma F per M. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebuah keping hoki, ya, permainan hoki, yang masanya 0,3 kg, lalu meluncur di permukaan horizontal, ya, permukaannya licin karena permukaannya es tanpa ada gesekan. Nah, ada 2 buah tongkat hoki yang memukul kepingan ini secara bersamaan, yang ditunjukkan dengan F1 dan F2, dengan masing-masing sudutnya yang tergambar pada gambar pada slide. Nah, jika gaya F2 ini besarnya adalah 8 dan gaya F1 ini asalnya adalah 5, ya, serta sudut yang dibentuknya adalah 60 dan 20, sekarang tentukan besar dan arah keping hoki. Sekarang kita coba selesaikan. Nah, apa saja yang diketahui? Kita punya massa ya, 0,3 kg. Lalu kita punya F1 ya, besarnya 5 Newton, 2 besarnya 8 Newton. Lalu F1 ini membentuk sudut 20 dan F2 ini membentuk si 60. Berapa percepatan ya? Percepatan berapa A ya, arahnya ya, A, berapa besar A dan arahnya, arah A. Oke, sekarang kita harus gambarkan dulu benda hoki itu ya, keping hoki itu sebagai suatu titik yang berada pada bidang koordinat dua dimensi ya, X dan Y. X dan Y. Nah, di sini benda hoki itu ya. Hoki itu. Nah, sekarang ada 2 buah benda yang bekerja, yaitu F1 dan F2. Ini adalah F2, F60 ya. Lalu ada F1, 20. Ini kita harus proyeksikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Satu X, 2X, 2Y, Oke, cara yang pertama adalah kita susun dia, kelompokkan dia sama-sama X, lalu sama-sama Y. Nah, sama X yang mana saja? Berarti ada F1X, ya, tambah F2X.
F2Y F dikurang F1Y karena dia posisinya di bawah sumbu positif ya. Nah, ini kita sudah dapat sekarang. F1X, F2X, F2Y, F1Y. Nah, F1X ini adalah F1 ya, cos berapa? Ya, cos minus 20 karena dia ada di bawah sumbu X positif. Lalu F2-nya adalah F2 cos 60 ya. Nah, kita selesaikan ini masing-masingnya ya, sehingga kita dapat nilainya itu adalah ini 5 dikali cos ya adalah 0,9 ya, 4 adalah 8 cos 60 setengah, berarti hasilnya adalah 8,7 meter. Nah, untuk sumbunya selesaikan dengan cara yang sama, S2 ya, sin minus 60 ya. Karena di sini kita sudah minuskan F1-nya, berarti kita bisa tulis R1 sin 20. Nah, ini diselesaikan dapatnya adalah 5,2. Nah, sekarang kita sudah dapatkan masing-masing. Yang kita cari sekarang adalah A. Nah, A di sini tentu juga dipengaruhi oleh A pada sumbu X dan A pada sumbu Y. Di sini ada AX, ya, di mana dipengaruhi oleh gaya-gaya pada sumbu X per M, dan ada AY ya, di mana dipengaruhi oleh sumbu Y. Nah, tadi kita sudah peroleh ini 8,7 ya, dibagi 0,3. Nah, yang ini 5,2, ini 0,3. Nah, hasilnya adalah 29 meter per second kuadrat, yang ini 17 meter per second kuadrat. Nah, ini kan masih A dalam sumbu X dan A dalam sumbu Y. Untuk A-nya, ya, berarti adalah resultannya, ya. AX kuadrat ditambah AY kuadrat. 29 kuadrat ditambah 17 kuadrat. 34 meter per second kuadrat. Nah, baru pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah arahnya. Arah A. Ya. Nah, kalau arah, tentu yang ditanyanya adalah sudut. Ya. Nah, sudut ini dapat dihitung dengan tangan. Arcus tangan. Tangan min 1. Dari AY per AX. Tangan min 1 atau arcus tangan dari 17 per 29. Sehingga kita dapat kurang lebih sudutnya itu sebesar 30 derajat. Nah, selesailah untuk contoh soal yang pertama. Ya, penggunaan hukum Newton yang kedua. Oke, sekarang kita lanjutkan tentang gaya gravitasi dan gaya berat. Ya. Nah, tentunya kita sudah ketahui semua benda di dalam bumi ini, yang ada di atas bumi ini, semuanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, ya, atau Fg. Nah, yang mana arahnya adalah ke pusat bumi. Sedangkan untuk besarnya dari gaya gravitasi ini kita sebut dengan berat suatu objek. Nah,
Jadi kalau kita mengaplikasikan hukum 2 Newton, di mana sigma F sama dengan MA, ya, kita ganti sigma F-nya dengan Fg, dan percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi, maka kita dapat peroleh gaya gravitasi, ya, itu akan sama dengan massa dikali G, ya, massa dikali percepatan gravitasi. Nah, karena G ini sangat bergantung pada lokasi geografis, ya, maka G tersebut akan nilainya akan mengecil seiring dengan meningkatnya jarak atau besarnya jarak antara benda ke pusat bumi. Artinya apa? Jika benda itu berada pada permukaan laut, misalkan gitu ya, dibandingkan dengan benda itu berada di atas gunung, nah, benda tersebut akan lebih ringan di atas gunung. Ya, semua itu sangat bergantung pada percepatan gravitasi. Nah, yang ketiga, ini adalah hukum Newton tentang aksi reaksi. Nah, di mana jika dua buah benda itu saling berinteraksi, ya, seperti ini contohnya ada benda satu dan benda dua, di mana saling berinteraksi, yaitu F12 artinya gaya oleh benda satu ke benda dua, ya, F21 gaya oleh benda dua ke benda satu. Ya. Nah, besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Jadi kalau dituliskan dalam matematis, F12 itu akan sama dengan minus atau negatif dari F21. Contohnya apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya saat kita misalkan menumpuk sebuah dinding, ya. Gitu ya. Nah, memang dinding ini tidak akan bergerak, gitu ya, misalkan. Tapi kita dapat merasakan gaya reaksi dari aksi yang kita berikan pada dinding itu berupa rasa sakit yang ada di tangan kita. Nah, itu kita berikan aksi, dinding juga memberikan reaksi dengan besar yang sama, namun arahnya yang berlawan. Oke, nah sebagai contoh beberapa permasalahan, ya, yang menggunakan hukum Newton ini adalah sebuah benda dalam keadaan setimbang. Setimbang itu maksudnya apa? Artinya sigma F sama dengan 0. Oke? Nah, contohnya ini ya, ada sebuah lampu gantung di atas sebuah dinding. Gaya-gaya apa saja yang bekerja? Tentu satu, ada gaya tegangan tali, ya, yang arahnya ke atas. Karena dia menempel ke dinding. Lalu ada gaya berat ke bawah dari berat lampu tersebut. Artinya apa? Nah, artinya besarnya, ya, karena gayanya hanya bekerja pada sumber Y. Nah, ada gaya tegangan tali dan ada gaya gravitasi, ya. Artinya besarnya gaya tegangan tali ini sebanding dengan besarnya gaya gravitasi. Nah, tapi sekali lagi, T sama dengan Fg ini bukan contoh dari aksi reaksi. Ya. Karena keduanya ini bekerja pada benda yang sama, yaitu lampu. Nah, yang dikatakan aksi reaksi tadi, jika bendanya itu ada dua. Seperti itu ya, kira-kira. Oke, kita lanjut. Nah, untuk contoh yang kedua, nah ini ada permasalahan sebuah lampu lalu lintas, ya, dikaitkan dengan tali
ada 3 buah kabel ya. Kabel 1, kabel 2, kabel 3 dengan masing-masing tegangannya ya. Nah, sekarang kabel ini akan putus ya jika tegangan talinya itu lebih dari 100 Newton. Nah, sekarang kita cek apakah kabel ini akan putus. Nah, tentu kita harus cari T1, T2, dan T3. Nah, bagaimana caranya? Dengan mengaplikasikan hukum Newton. Ayo kita cek. Kita cek dia ada ini ya. Kira-kira seperti itu ya gambarnya. Di sini ada T1, lalu ada T2, dan ada T3 dengan sudut 37 dan 53. Nah, kita bisa menguraikan gaya-gayanya terlebih dahulu. Ya. Kita anggap benda ini sebagai suatu titik. Nah, kita gambarkan dulu koordinatnya. Koordinat kartesian, 2 dimensi ya, X dan Y. Sekarang kita gambarkan bendanya sebagai sebuah titik. Ini adalah gambar lampu lalu lintas. Lalu gaya apa saja yang bekerja? Ada gaya T1. Ya. Sebenarnya kalau T ini gambarnya seperti ini ya. Nah, dia saling tarik-menarik tegangan ya. Nah, ini ada T1, ada T2. Oops, sorry. T1 ya. T1, T2. Lalu ada lagi T3. Sudutnya bagaimana? Nah, sudutnya kita lihat di sini di 37, yang ini 53. Nah, tentu ini bisa kita lihat ya, kita bisa proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada T2X, ya, di sini ada T2Y, dan T1Y, lalu di sini ada T1X. Nah, tugas Anda sekarang adalah kelompokkan dia sigma F X dengan sigma F Y. Nah, yang X yang mana saja? Berarti ada T2X ya, ada T1X. Nah, T2X dikurang T1X. Nah, kalau sumbu Y apa saja? Ada T1Y ya, ada T2Y, dan ada minus T3. Oke, ya. Ini sebenarnya gambar untuk mendeskripsikan hubungan ini ya. Hubungan ini. Nah, lalu ada lagi gambar untuk mendeskripsikan hubungan ini. Nah, kalau hubungan ini kita bisa tulis karena di sini ada, pasti ada gaya ya, Fg, gaya gravitasi. Berarti hubungannya adalah T3 sama dengan Fg ya, yang mana nilainya F dikali G. Nah, kita tahu bahwasanya berat lampu lalu lintas itu adalah 122 Newton. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke sini. Nah, T2X berarti T2 cos ya, cos 53 dikurang T1 cos 37.
ini akan menghasilkan, silakan nanti ya dicari ya. Mungkin kita tuliskan saja dulu sebagai suatu persamaan. Nah, ini kita selesaikan berarti T1 sin 37 ya, sin 53 dan dikurang 122 ya. Karena kita sudah bisa tahu nilainya dari sini. Nah, ini sama dengan 0 ya, semuanya ya, sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kedua. Nah, kita bisa sekarang mau menghilangkan T1 atau mau menghilangkan T2. Nah, ini bisa kita lakukan ya hubungannya dengan substitusi ataupun eliminasi ya setelah itu. Nah, jadi silakan dituliskan caranya lebih lengkap. Jadi Ibu hanya langsung saja ya, Ibu menghilangkan T1-nya, Ibu akan mencari T2-nya, sehingga Ibu akan sudah peroleh T2-nya Ibu adalah T1 cos 37 per cos 53. Dengan T1,33 T1 nilai T2-nya. Nah, ini baru Ibu substitusikan ke dalam persamaan kedua. Sigma F-nya dan ya, persamaan nomor 2-nya tadi adalah T1 sin 7 2 sin 53 dikurang 122. Lalu kita punya T2-nya itu sama dengan 1,33 T1 ya. Ini kan bisa kita cari ini. Sin 37 adalah maaf ya, nanti 0,6 T1. Nah, ini kita masukkan T2-nya 1,33 T1 sin 53 adalah 0,8 jadi kali 0,8 dikurang 122. Nah, itu bisa kita cari ini ya. 0,33 dikali 0,8 itu 1,04 tambah ya 0,6 berarti 0,4 T1 0,604 T1 dikurang 122. Ya, ini bisa kita selesaikan ini ya. T1-nya adalah 122 per 1,664. 73,3 Newton. Ya. Nah, T1 sudah dapat, berarti T2-nya bisa kita cari. 1,33 T1 ya, artinya 1,33 dikali 73,3. 97,48. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, dari
gambar lampu lalu lintas ya yang dipengaruhi oleh T1 dan T2. Berarti kan itu ya ada pengaruhnya, karena kalau misalnya ini tidak putus, berarti ini putuslah semuanya ya. Berarti sangat dipengaruhi oleh T1 dan T2. Nah, tadi akan putus jika T-nya itu besar dari 100 Newton. Nah, ternyata kita peroleh T1-nya hanya 73, T2-nya hanya 97. Berarti kan kurang dari 100. Artinya tidak akan putus kabel yang menyangga lampu lalu lintas ini. Kira begitu ya. Kesimpulannya tidak akan putus. Sekarang jika sebuah benda itu dipengaruhi oleh adanya gaya resultan ya, atau sigma F ya, sama dengan MA. Nah, contohnya ya, ada orang yang menarik sebuah box, jadi dia akan membuat benda ini bergerak, berubah kecepatannya, ya, berarti ada percepatan. Hal ini berlaku pada kasus ini, ya, jika ada sebuah lift yang bergerak ke atas dan ke bawah. Ya, sekarang dilihat, dicontohkan sini dia ada menggantungkan sebuah ikan ya pada sebuah timbangan, begitulah katakan. Pada saat liftnya naik ke atas, terlihat bahwa ikan itu masanya mendekati 5 ya. Lalu ketika liftnya turun ke bawah, masanya malah berkurang jadi 3. Ya, kenapa itu kira-kira? Nah, kita bisa menjawab ini menggunakan analisis hukum Newton kedua. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita akan bahas sama satu persatu. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu gaya apa yang bekerja pada ikan. Nah, anggaplah di sini ada lift ya, yang arahnya ke atas. Nah, ikannya, anggap aja ikannya itu punya gaya ya, sedangkan tali lift dan ada beratnya, gaya berat. Nah, begitu juga untuk benda yang liftnya turun. Nah, tetap ada gaya, tetap ada gaya berat ya, atau gaya gravitasi. Nah, kita dapat menggunakan aplikasi hukum Newton yang kedua. Nah, karena gerakannya ini semua ada pada sumbunya, berarti sigma Fg sama dengan P dikurang Mg ya, sama dengan M A Y. Karena AY-nya artinya kecepatannya itu searah sumbu Y. Nah, lalu apalagi cara yang akan kita lakukan? Nah, kalau misalkan liftnya itu naik ke atas, ya, lihat tadi masa ikannya itu bertambah ya. Tapi kalau pas dia turun, masa ikannya berkurang. Nah, artinya AY itu bernilai positif ketika liftnya naik, dan AY itu bernilai negatif ketika liftnya turun ke bawah. Sehingga ini kita tuliskan saja ya, nilainya positif, nilainya negatif. Nah, sehingga kita dapat selesaikan ya, ini dengan melihat MAY ditambah MG. Sekarang misalkan
tahu ini soal, kita cek soalnya. Tadi ada kira-kira kalau I-nya itu plus 2, ya, I-nya itu nilainya adalah plus negatif, kurang lebih ya, lebih kurang 2 meter per sekon kuadrat. Berapa tegangan talinya? Ya, karena tegangan tali ini sama dengan mg, artinya yang mengindikasikan berat ikan itu. Nah, bisa kita cari atau kita ubah ya mg bentuknya menjadi I per G ya, ditambah 1 ya, sama saja kan. Nah, mg ini karena tadi diketahui bahwasanya 40 nilainya ya, lalu I-nya adalah 2, berarti 10 ya, tambah 1, kita dapat T-nya itu besarnya 48,2 Newton. Nah, sekarang kalau dia ke bawah, ya ini untuk A-nya ke atas, A-nya positif. Kalau dia ke bawah, ya, sigma F Y-nya juga T dikurang MG, ya, sama dengan MAY. Jadi T-nya itu adalah MAY ditambah MG. Nah, kita ke AG ditambah 1, ya. Nah, tapi AY-nya kita ganti. Nilainya negatif 2. Nah, 10 tambah 1. Hasilnya adalah 31,8 Newton. Nah, terlihat ya, ada beda ketika naik T-nya besar, ketika turun T-nya kecil. Nah, ini yang menyebabkan bedanya ikan berikan pada saat naik, ya, liftnya pada saat naik, ataupun liftnya turun. Oke, kira-kira begitu ya. Oke, terakhir kita akan bahas mengenai gaya gesek. Nah, tentunya kalau benda itu ditarik pada suatu permukaan yang kasar, ya, pasti ada gesekan yang terjadi. Dan gesekan benda dengan lantai yang kasar itu juga punya koefisien bidang, ya, atau kita lebih bilang sebut dia koefisien gesek. Contohnya ada ini ya. Nah, ketika dia akan bergerak, berarti koefisien gesekannya kinetis. Tapi kalau dia masih dalam keadaan yang diam, berarti koefisien geseknya statis. Fs dan Fk. Nah, sama-sama F, tapi notasinya F kecil, ya, bukan F besar. Nah, jadi gaya gesek itu apa definisinya? Nah, bagaimana hambatan, ya, supaya hambatan terhadap pergerakan benda karena akibat interaksi dengan lingkungannya. Nah, itu gaya gesek. Definisi gaya gesek. Nah, kita contohnya ini ya. Misalkan ada sebuah benda yang dikaitkan dengan kapal, yang benda pada posisi horizontalnya itu pada bidang kasar. Nah, bagaimana percepatan kedua benda itu? Nah, tentunya kita harus sama. Caranya adalah lagi-lagi menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ya. Bagaimana caranya? Oke, coba kita bahas. Nah, gambarnya kurang lebih 10 menit. Yang satu, terus kita gelasnya. Yang kedua, satu, lalu di sini juga ada gaya yang membentuk sudut, ya. Kecepatannya arah A, nah, berarti depan itu lebih M1-nya lebih besar ya daripada M2.
Nah, jadi kita tetap menggambarkan benda ini. Nah, dalam ini ada dua buah sistem. Nah, sistemnya ini ya kita gambarkan satu persatu. Lalu sistemnya ini. Nah, itu gambar ini yang pertama. Gambarkan terlebih dahulu. Ya, ya gaya bekerja. Nah, tentu ini kita anggap sebagai bendanya, sebagai sebuah titik. Ya, M2. Tentu ada gaya tegangan tali. Lalu ada gaya beratnya, ya, M2G. Cukup hanya dua gaya itu saja yang bekerja pada sistem ini. Nah, kalau pada sistem ini bagaimana? Nah, pada sistem ini bagaimana? Nah, kita cek lagi apa saja ya. Nah, ini anggaplah M2, M1. Ada gaya F ya, dengan sudut theta, lalu ada gaya tegangan tali T, lalu juga ada gaya gesek ya, secara sumbu X. Ganti aja karena dia bergerak pada kecepatan di situ, kita ganti dia gaya gesek kinetika, ada koefisien gaya gesek kinetisnya ya. Lalu ada karena dia berada pada permukaan bidang sentuh, otomatis ada gaya normal ya. Dan terakhir ada gaya beratnya. Nah, ini bisa kita proyeksikan ini Fx ya, atau F cos theta. Kalau yang ini juga F y sama dengan F sin theta. Kira itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kan tinggal kita kelompokkan dia searah sumbu X dan searah sumbu Y. Nah, untuk gerakan yang balok, ya, ini gerakan balok, ini gerakan bola. Aku kasih nama seperti itu ya. Untuk gerakan balok, untuk gerakan balok, dia searah dengan sigma Fx, ya, apa saja, berarti ada F cos theta, ada FK, dan ada T ya. Lalu searah sumbu Y-nya ada gaya normal, ada F sin theta, dan ada N1G. Nah, sekarang untuk gerakan gerak bola, apa saja gerak bola? Kalau gerak bola berarti hanya searah sumbunya saja ya. Jadi ya berarti ada eh, T dikurang L2G ya. Sama dengan N2A. Nah, ini juga ketinggalan, ini sama dengan 1A ya. Sumbu X. Sumbu X-nya adalah 2AX sama dengan 0. Oke, sudah berantakan. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikannya saja ini ya.
apa yang akan kita lakukan? Nah, untuk FK sendiri, untuk nilai FK sendiri, nilai FK ini itu bisa sama N dikali N. Artinya koefisien geser kinetis dikali gaya normal ya, atau N1. Nah, sekarang kita bisa selesaikan eh, persamaan yang 4 ini ya. Untuk mencari nilai A, silakan dilakukan substitusi, eliminasi ya. Itu hanya tulis akhirnya saja nilai A-nya itu nanti kita akan peroleh sebesar R cos theta ya, pada sin theta dikurangi G kali N1 N1 ditambah N2. Nah, ya kira-kira nanti coba dicari mandiri ya di rumah, dicocokkan apakah hasilnya sama atau beda begitu ya. Jadi kalau ada perbedaan bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, nah aku rasa itu saja pertemuan kita pada hari ini ya, tentang konsep gaya atau dinamika partikel. Mungkin selanjutnya kita akan bahas mengenai usaha dan energi, ya, tapi di pertemuan berikutnya saja. Jika ada pertanyaan terkait materi ini, kita bisa bahas melalui grup WA. Silakan menuliskan pertanyaannya.